Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah sampai di pelajaran kelima, yaitu tentang sholat kewajibanku. Buku penunjang 3A halaman 45. Baik anak-anak, perhatikan. Sholat kewajibanku. A. Sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang ditentukan oleh syara atau oleh agama Islam. Kemudian, sholat mempunyai kedudukan yang paling utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan seorang muslim di akhirat kelak. Nah, jadi anak-anak, sholat adalah pertama, menurut bahasa adalah doa. Kemudian yang kedua, segala perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentu dengan syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan oleh agama. Ya, kemudian sholat sebagai tiang agama. Yang gak mengerjakan sholat berarti dia telah merobohkan agama Islam. Dia telah meruntuhkan, menghancurkan agama Islam. Anak yang sholat berarti dia telah menegakkan agama Islam. Dia telah membangun agama Islam, membangun dengan sangat indah. Nah, kemudian salat merupakan ibadah kepada Allah. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, kita sebagai umat muslim wajib melakukan sholat, ya, wajib mengerjakan sholat. Kemudian halaman 46B, hikmah ibadah sholat. Sholat memiliki banyak hikmah bagi yang melaksanakannya. Salah satunya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah diri kita berbuat keji dan mungkar. Nah, bisa kita lihat anak-anak yang rajin sholat, dia akan menjadi anak yang soleh, solehah, kemudian pintar, suka bersedekah. Kemudian anak yang nggak pernah sholat, nggak tahu artinya sholat, itu adalah dia akan durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian suka marah-marah, suka mencaci maki orang, dan lain-lain. Itu adalah anak yang tidak sholat. Untuk itu anak-anak mulai saat ini harus rajin sholat, ya, biar nanti di akhirat kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kemudian perhatikan beberapa hikmah sholat berdasarkan pengamatan di rumah dan di sekolah. Satu, hikmah sholat adalah anak yang rajin sholat akan selalu ingat Allah
Anak yang selalu ingat Allah akan mendapatkan pertolongannya. Kemudian nomor 2, sholat melatih sikap taat dan disiplin. Anak yang rajin melaksanakan sholat berarti menaati perintah Allah. Kemudian yang ketiga, sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Saat menunaikan sholat, seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat. Ia yakin bahwa yang dibacanya itu benar. Kemudian nomor 4, sholat dapat menumbuhkan sikap jujur. Tidak ada yang mengetahui kondisi seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, apakah ia berwudu atau tidak. Hanya Allah dan dirinya yang tahu. Nah anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat, kita harus wudu dulu. Wudu harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang enggak wudu berarti sholatnya enggak sah. Untuk itu anak-anak harus belajar wudu dari sekarang ya. Tanya orang tuanya, tanya guru-guru ngajinya, bagaimana cara berwudu yang benar. Paham, Tom? Baik, kemudian yang kelima, sholat dapat melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Karena sebelum sholat, setiap muslim harus atau wajib berwudu sebelum sholat ya. Kemudian yang keenam, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Nah anak-anak, kita itu dianjurkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita sholat berjamaah, otomatis pahala yang kita dapatkan itu banyak. 1 berbanding 27. Yang sholat sendirian dapat pahala 1 saja. Yang sholatnya berjamaah dapat 27 derajat. Nah anak-anak mau pilih yang mana? Misalkan antara dikasih uang 100.000 sama 1.000 rupiah, mau pilih yang mana? Pasti 100.000 dong. Ya seperti itu juga kalau kita sholat berjamaah ya. Kalau kita sholat berjamaah berarti kita telah memilih pahala yang agung, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjut di pelajaran tata cara sholat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.